Terima kasih untuk kepercayaannya. Dan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya berikan sebuah tema yaitu melayani dengan motivasi yang murni. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 20. Ayatnya cukup panjang dari ayat 17 sampai 38. Namun kita hanya membaca satu ayat saja dari ayat 24. Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-24. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24, 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, bulan November yang lalu saya mengajar di S2, saya mengajar di I3, di kampus saya dulu saya belajar. Saya mengajar mata kuliah tentang eklesiologi kontemporer. Bapak Ibu, dalam perkembangannya, pergeseran paradigma gereja-gereja itu semakin berkembang sampai saat ini. Bahkan ada istilahnya MTD, bukan MPD ya, MTD. Singkatnya MTD ini adalah gereja-gereja yang muncul di mana gereja ini mengutamakan kenyamanan jemaat. Khotbah-khotbahnya pun khotbah-khotbah yang nyaman gitu. Khotbah-khotbah yang nyaman, menegur jemaat itu kalau bisa khotbah-khotbah yang disuruh bertobat itu kalau bisa dihindari. Dan itu semakin berkembang pesat, khususnya di Amerika pada saat itu. Tapi di Indonesia sekarang juga kita bisa menemukan gereja-gereja yang seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya juga pernah bertemu dengan teman saya seorang hamba Tuhan. Kita berbincang-bincang mengenai gereja. Dia juga menemukan satu hal di gereja saat ini, ada gereja istilahnya franchise. Profit oriented gitu. Kalau tidak memenuhi target, gereja itu ditutup. Coba buka tempat yang lebih strategis. Yang dimana persembahannya lebih banyak, disetor ke pusat, maka gereja itu dipertahankan. Dan ternyata ada gereja yang seperti itu sekarang. Franchise. Bapak Ibu Saudara, ini yang kita temukan. Ini fakta yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Lalu kalau kita mengacu pada tema hari ini mengenai motivasi yang murni, kalau saya tanya, apakah motivasi yang murni ini masih Tuhan temukan di dalam kehidupan para pendeta, para pelayan-pelayan Tuhan di zaman sekarang ini? Oleh sebab itu kita belajar dari satu tokoh di sini yaitu Paulus. Kalau kita membaca dari perikop di sini dikatakan di sana adalah perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Kita sudah tahu bersama bahwa pelayanan Paulus di Efesus itu kurang lebih 3,5 tahun dia melayani di sana. Dan pelayanannya luar biasa di sana. Maka di waktu perpisahannya dengan penatua di Efesus, dia menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu Saudara. Nah kita belajar yang pertama, waktu sangat singkat buat kita. Jadi saya singkat aja menyampaikan firman Tuhannya. Yang pertama adalah melayani dengan kerendahan hati. Di ayat 18 sampai 19 dikatakan di sana. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku harus hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Yang pertama di situ melayani tanpa pencitraan. Bapak Ibu Saudara, Paulus melayani tidak untuk membangun reputasi, tetapi dia membangun integritas. Paulus tidak haus validasi. Dia melayani dengan kesungguhan, dengan penuh integritas.
Yang salah-salah, yang benar-benar. Itu Paulus. Kemudian berbicara tentang pelayanan. Pelayanan bukan tentang bagaimana kita terlihat, tetapi pelayanan itu untuk siapa kita hidup dalam pelayanan. Yang kedua, bahwa melayani itu kerendahan hati dalam tekanan dan air mata. Dikatakan di sana, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Kalau saya tanya, adakah di antara kita para pendeta di sini yang tidak pernah mencucurkan air mata dalam pelayanan? Saya pikir kita mungkin pernah. Kita punya kesaksian pribadi bagaimana kita mencucurkan air mata. Mungkin jemaat kita nggak lihat, ya, mungkin jemaat kita nggak lihat, tapi di rumah mungkin ada kesaksian Bapak Ibu Saudara mencucurkan air mata. Tetapi di tengah-tengah tekanan itu pun, Paulus melayani dengan luar biasa. Pelayanan yang murni itu diuji melalui penderitaan, bukan kenyamanan. Air mata Paulus bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kepedulian. Memang di sisi lain, air mata Paulus itu juga karena tekanan yang luar biasa yang dialami. Luar biasa. Kalau kita baca dari kisahnya sampai dia di penjara dan segala macam apa yang dilakukan orang-orang terhadap dia. Kemudian, yang ketiga berbicara tentang kerendahan hati ini adalah kesetiaan di tengah pencobaan. Ya, kesetiaan di tengah pencobaan. Bahwa iblis itu ingin merusak motivasi dengan tekanan-tekanan dalam pelayanan. Rendah hati membuat kita tetap fokus pada Tuhan, bukan karena situasi. Kita punya pergumulan masing-masing Bapak Ibu di setiap POUK. Di pertemuan kita kemarin di POUK Pelita ya. Di POUK Pelita kita boleh mendengar dari rekan-rekan pelayanan, banyak pergumulan-pergumulan yang dialami. Tapi justru di dalam pergumulan itu membuat kita tetap kuat dalam melayani Tuhan. Karena kita punya motivasi yang jelas di hadapan Tuhan. Kemudian, yang kedua, di ayat 20-21, Paulus mengutamakan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di sana, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, dia tidak menyembunyikan kebenaran. Artinya, Paulus tidak melewatkan sesuatu pun yang berguna, dikatakan di sana. Hamba Tuhan yang murni dalam pelayanan tidak mencari tepuk tangan, tetapi dia mencari jemaat untuk bertobat. Dia mencari jiwa-jiwa untuk dipertobatkan. Kemudian dia mengajak secara terbuka dari rumah ke rumah. Motivasi murni ini mendorong pelayanan yang konsisten, bukan musiman. Bapak Ibu, saya disponsori oleh seorang jemaat pergi ke Efesus. Pergi ke Turki waktu itu Bapak Ibu Saudara. Saya melihat kondisi pelayanan Paulus sana. Medannya luar biasa pada zaman itu. Dia berpindah-pindah dari jemaat yang satu ke jemaat yang lain, Efesus dan beberapa jemaat lain. Kita saja naik bus ke sana untuk jalan ke sana itu membutuhkan waktu berjam-jam. Dan pada waktu itu Paulus jalan kaki dengan kondisi kesehatannya yang tidak seperti manusia normal. Paulus punya kelemahan. Tetapi kita lihat di sana bahwa motivasi yang murni dari seorang Paulus mendorong pelayanannya yang konsisten. Ya. Pelayanan yang seimbang itu yang dilakukan oleh Paulus. Dan dia juga fokus pada berita Injil. Metode boleh berbeda dalam penginjilan, tetapi inti tetap sama. Pertobatan dan iman kepada Kristus. Pelayanan murni tidak digerakkan oleh tren, tetapi digerakkan oleh kebenaran.
Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, motivasi pelayanan yang ketiga adalah tidak terikat oleh keuntungan pribadi. Ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Ayat 23, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Kemudian dilanjutkan sampai 27 di sana, dan di ayat 33 sampai 35. Di sana kita boleh melihat bagaimana Paulus ketika melayani, dia bukan mencari keuntungan dari jemaat yang dia layani. Menghadapi masa depan dengan taat, bukan kalkulasi untung rugi. Pelayanan kita bukan bicara untung rugi Bapak Ibu Saudara. Ini yang terus saya renungkan dalam pelayanan saya secara pribadi. Saya ini melayani Tuhan ini ngapain sih sebenarnya? Saya mau cari apa sebenarnya? Saya selalu renungkan, motivasi saya itu selalu saya renungkan secara pribadi. Paulus tahu resiko di kota-kota berikutnya kalau kita baca di sini. Tetapi dia tetap melangkah karena dia punya motivasi yang murni. Motivasi yang murni itu membuat kita taat meskipun tidak nyaman. Meskipun tidak nyaman. Dalam perjalanan Paulus, kalau Bapak Ibu temukan di mana ayat Paulus nyaman dalam pelayanannya. Tekanan demi tekanan dialami Bapak Ibu Saudara. Tekanan demi tekanan dialami. Tapi kalau kita lihat hasil dari pelayanannya luar biasa. Yang kedua, tidak menjadikan pelayanan sebagai sumber keuntungan. Paulus berkata di sana, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini. Dia 33. Ya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini. Ini jauh berbeda dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi mengenai gereja franchise, profit oriented. Jauh berbeda. Makanya kalau Bapak Ibu lihat pendeta-pendeta gonta-ganti mobil, pakai tas branded semua, ya sebenarnya nggak salah juga pakai itu sih. Tapi kalau orientasinya ke situ melayani hanya untuk mendapatkan segala fasilitas itu, saya pikir ini sudah jauh dari motivasi yang sesungguhnya dalam pelayanan. Pelayanan murni itu tidak bergantung pada fasilitas, atau pujian atau posisi. Tidak. Kemudian yang ketiga, memberkati bukan mengambil manfaat. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Paulus bekerja dengan tangannya sendiri untuk menopang pelayanan. Kalau kita di bahasa kita di teologi Pak, tent maker ya Pak ya. Dia bikin tenda. Tenda hasil dari penjualan tenda itu yang mereka pakai untuk melayani Tuhan. Dia tidak mau membebani jemaat. Walaupun pada zaman itu, Efesus itu kota metropolitan. Jemaat mampu untuk membiayai kehidupan Paulus. Tapi Paulus tidak punya motivasi untuk itu. Dia mau menghidupi dirinya sendiri bersama dengan rekan-rekan pelayanannya. Dia melayani tidak ada motivasi untung rugi atau mengambil manfaat dari jemaat. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu yang dikatakan di ayat 35. Artinya bahwa hamba Tuhan yang sejati bukan mencari apa yang bisa kita dapatkan dalam pelayanan. Tetapi apa yang bisa kita berikan dalam pelayanan. Ini yang harusnya menjadi komitmen kita bersama dalam melayani, entah itu kita hamba Tuhan, pendeta, hamba Tuhan sebagai penatua, diaken. Apa yang kita bisa berikan. Ini yang saya sampaikan pada jemaat di POK Kemang Pratama ini. Jangan selalu berpikir apa yang bisa saya terima dari gereja ini. Tapi berpikirlah apa yang bisa saya lakukan buat gereja ini. Bagaimana mendukung pelayanan di gereja ini. Itu mental seorang hamba Tuhan yang punya motivasi yang murni. Bapak Ibu Saudara yang berikutnya. Berorientasi pada jiwa, bukan pada jabatan. Di ayat 28 sampai 31. Kalau kita membaca di sana Bapak Ibu Saudara, saya memberikan beberapa poin di sini bahwa Paulus itu mengawasi diri sendiri dan dia juga mengawasi jemaat yang ia layani. Pelayanan dimulai dari karakter bukan dari panggung. Orang yang motivasinya murni itu
menjaga hati sebelum dia menjaga jabatan. Seberapa banyak orang yang kita lihat pengen sekali jadi penatua, pengen sekali jadi punya jabatan tertentu dalam pelayanan. Tapi ketika sudah terpilih, mau melayani pun dia bingung juga mau harus ngapain. Pengen punya jabatan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, gembala yang menjaga bukan menguasai. Allah memanggil penatua untuk menggembalakan jemaat yang dibeli dengan darah Kristus. Ini inti dari ayat 28 sampai 31, Bapak Ibu Saudara. Jemaat itu bukan objek untuk dikendalikan, melainkan jiwa yang harus dipelihara. Ini kesaksian Paulus kepada para penatua di Efesus. Dan Paulus juga mengatakan di sana bahwa waspada terhadap serigala yang masuk dalam kawanan domba. Paulus tahu setelah dia pergi dari Efesus, meninggalkan jemaat di Efesus, dia tahu bahwa pasti ada serigala-serigala. Serigala ini dalam pengertian bahwa ada oknum-oknum tertentu yang ingin memasukkan ajaran-ajaran palsu kepada jemaat di Efesus. Paulus tahu itu bahwa akan ada hal itu. Kenapa? Kalau Paulus harus mengakhiri pelayanan di Efesus, dia akan melayani tempat lain. Dia tahu bahwa akan ada serigala yang masuk dalam kawanan domba yang dia sudah injili pada saat itu. Maka kemurnian motivasi membuat gembala peka terhadap bahaya ajaran dan ambisi pribadi. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai gereja saat ini, menurut saya pribadi, harus menekankan ajaran-ajaran yang kuat dalam gereja. Terutama generasi muda kita. Ya, generasi muda kita. Makanya di kelas katekisasi, kita benar-benar menanamkan nilai-nilai firman Tuhan kepada anak-anak muda kita. Bapak Ibu bisa bayangkan 10 tahun, 15 tahun ke depan nanti gereja. Serigala-serigala yang dimaksudkan oleh Paulus itu saya pikir bukan semakin sedikit, semakin banyak. Ini tantangan gereja. Makanya di Konas kemarin kita berbicara tentang masa depan POK. Masa depan POK ini bagaimana? Harusnya dari sekarang kita sudah mendidik generasi-generasi penerus di jemaat kita masing-masing untuk memiliki jemaat yang memiliki jiwa oikumenis yang tinggi, begitu Bapak Ibu. Kalau enggak, berhenti POK ini. Berhenti sampai di umur kita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, gembala sejati itu melindungi, bukan memanfaatkan dombanya, dan ini yang dilakukan oleh Paulus ketika dia melayani di Efesus. Yang terakhir, ayat 32 sampai 38. Paulus meninggalkan warisan rohani. Yang pertama, dia menyerahkan jemaat kepada penjagaan firman dan anugerah Allah. Hamba Tuhan sejati itu tahu jemaat itu bukan miliknya, tetapi milik Tuhan. Jemaat bukan miliknya, tetapi milik Tuhan. Warisan terbaik bukan bangunannya, melainkan iman yang kokoh. Bagaimana jemaat bertumbuh dalam iman yang benar. Yang kedua, kasih dalam relasi pelayanan. Kalau kita melihat di sana Bapak Ibu Saudara, di ayat 37. Maka menangislah mereka semua, terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Tangisan dan pelukan para penatua menunjukkan efek pelayanan yang tulus dari Paulus. Bapak Ibu, kalau ada jemaat yang tanya kepada kita pendeta, sampai kapan periodemu di sini? Ada dua kemungkinan itu. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia nggak mau kita keluar dari situ. Atau yang kedua, kamu berapa lama lagi sih? Udah bosan kali aku lihat kamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini, tangisan dan pelukan para penatua itu menunjukkan bahwa mereka sangat menyayangi Paulus. Mereka sangat mengasihi dia. Kenapa? Selama dia melayani, dia menunjukkan hal yang luar biasa.
Jemaat Tuhan bertumbuh, walaupun cuma 3,5 tahun dia melayani di sana, jemaat Tuhan bertumbuh. Pelayanan yang murni itu selalu meninggalkan jejak kasih. Kita para pendeta ini punya, kalau para penatua walaupun sudah habis masa periode, tetap stay di pok itu. Tapi kita para pendeta ini kan ada masa periodenya. Dari ayat ini mengingatkan saya secara pribadi bahwa akhirilah pelayanan periode masa jabatan kita dengan baik. Ya, kita melayani dengan baik. Sehingga ketika kita mengakhiri pelayanan kita, orang enggak berkata, puji Tuhan selesai juga dia jadi gembala di sini. Akhirnya kita dapat gembala yang baru. Kenapa? Pelayanan tidak membawa dampak yang baik. Saya membaca sejarah gereja Indonesia dan sejarah gereja umum. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Tapi banyak hal yang saya temukan di dalam sejarah gereja. Persoalan yang terjadi dalam gereja itu munculnya dari para pimpinan-pimpinan dalam gereja. Pecah. Ada kepentingan pribadi dan segala macam. Kalau sudah begini pelayanan, kalau sudah punya motivasi tertentu, punya kepentingan golongan tertentu, suku tertentu, kepentingan pribadi, jangan pernah kita harapkan pelayanan itu akan berjalan baik. Kalau kita punya motivasi tertentu. Maka Paulus, dia punya motivasi yang murni. Ini menjadi pelajaran buat kita semua. Dan di akhir pelayanan Paulus, pujian dari Tuhan bukan manusia. Paulus meninggalkan Efesus tanpa panggung, tanpa gelar, tetapi dengan hati yang dikenang oleh jemaat, oleh para penatua di sana. Motivasi yang murni itu membuat akhir pelayanan lebih kuat daripada awal pelayanan. Maka kiranya melalui firman Tuhan ini, kembali lagi kita diingatkan untuk apa kita melayani. Kembali kita lagi memikirkan, untuk apa saya melayani di gereja POK ini, di gereja kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Kita juga belajar bagaimana Paulus ketika dia sudah punya motivasi yang benar, dia kuat terhadap segala tantangan. Kita punya tantangan masing-masing yang berbeda-beda di gereja-gereja POK sejauh barat ini. Jangan pernah menyerah, kita hadapi bersama. Itulah gunanya kita ada BP POK ini. Sharing satu dengan yang lain supaya kita saling menguatkan. Di sini nanti ada Bapak Pendeta Nuruku sebagai senior kita di sini. Kita bersama-sama memikirkan. Tetapi pada intinya motivasi kita harus tetap kita murnikan. Harus jelas. Kalau tidak, pelayanan kita bisa jalan di tempat atau malah mundur. Kiranya firman Tuhan yang memberkati kita semua.